الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tajwid surah Al-Kautsar. Sebelum kita masuk ke tajwid, tentu kita mendengarkan cara baca surah Al-Kautsar yang baik dan benar. Oke, mari kita simak bersama-sama dimulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama. Di situ ada hamzah berharokat kasrah. Inna. Jadi tidak bisa kita baca enna, tidak, tapi inna. Di situ ada nun yang bertasydid, maka hukumnya wajibul ghunna atau wajib didengungkan. Kenapa? Karena di situ ada nun yang bertasydid. Dengungnya kenapa? Karena nun yang bertasydid. Ya, kita tahan kira-kira 2 atau 3 harokat untuk memastikan bahwa di situ ada nun yang bertasydid. Inna. Masuk ke di situ ada mad jaiz munfasil, karena mad asli atau mad tabi'i atau mad bertemu dengan hamzah yang berbentuk alif, maka kita namakan mad jaiz karena di situ ada mad yang bertemu hamzah atau alif di lain kata, di kata yang berbeda. Kita beri panjang 2, 3, 4 atau 5. Ya, 2, 4 atau 5. Mari kita contohkan lagi. Inna berarti itu 4 harokat. Bisa kita pakai 2. Inna berarti kita pakai 2. Kalau kita pakai 5 boleh juga. Inna a'tayna. Oke. Kita masuk ke huruf toina. Di situ ada seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Itu ada mad asli atau di rasam lain, di situ dibuat dengan mad badal, perganti dari mad asli. A'tayna. Nah, berarti di situ panjangnya 2 harokat. Kal kautsar. Di situ ada alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena di situ alif lamnya itu dibaca dan di situ kita lihat jelas al-kautsar. Berarti itu alif lamnya kita baca. Kalau kita dengarkan inna a'tayna kautsar. Kautsar berarti alif lamnya tidak dibaca. Tapi kalau alif lamnya itu dibaca kal kautsar, berarti di situ alif lam qamariyah. Kita lanjutkan ke huruf terakhir. Thawd. Ya, berarti itu ada ra yang sebelumnya berbaris fathah, maka di situ dikatakan ra tafkhim, maka kita menebalkan huruf ra. Mari kita ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Ya, tidak kita baca thar atau thar, tapi thaw kita tebalkan, maka di situ disebut dengan ra tafkhim. Masuk ke ayat yang kedua.
Fasalli li rabb. Karena di situ ada lam tasydid, maka di situ ada penekanan. Maka di situ ada penekanan. Coba kita tekan satu atau dua ketukan. Fasalli li rabb. Berarti di situ ada ra fathah. Maka kita baca tebal juga, bukan li rabb, tapi rabb. Mari kita tebalkan. Fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada nun yang bertemu ha, termasuk dari hukum tajwid izhar halqi, ya, izhar halqi. Nun bertemu dengan ha, maka kita baca izhar halqi, artinya jelas di dalam tenggorokan. Wanhar, di situ juga ada huruf ra tafkhim kembali karena ra yang sukun sebelumnya berbaris fathah. Di situ ada ra yang sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Mari kita ulangi. Fasalli li rabbika wanhar. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Di situ yang pertama, kembali kepada ayat yang pertama tadi, di situ ada nun yang bertasydid. Berarti hukumnya seperti yang tadi, wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Nun yang bertasydid maka dibaca dengung, disebabkan pada nun yang bertasydid. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal. Di situ ada lagi alif lam qamariyah. Karena alif lamnya dapat kita lihat dan dapat kita baca dengan jelas. Huwal abtar. Ya, termasuk juga di situ qalqalah. Di situ ada qalqalah sughra. Kenapa? Karena dia di pertengahan ayat atau di pertengahan kata, maka kita nambahkan dengan qalqalah sughra. Namun apabila dia berada di akhir kata, maka kita sebut dengan qalqalah kubra. Ya, berarti perbedaannya sedang atau kecil. Nah, satu lagi qalqalah kubra, yaitu dengan pemantulan yang kuat dari qalqalah sedang atau yang kecil tadi. Huwal abtar. Ya, ra yang sukun sebelumnya fathah, maka kita baca ra tafkhim, maka dibaca tebal. Maka dibaca tebal, tidak kita baca seperti tadi tar tidak. Tar, kita tebalkan tar. Ya, kita tebalkan tar. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.